Tes, tes. Kedengaran suaranya nggak? Oke, selamat pagi semuanya. Jadi ini adalah minggu ke-10 ya. Jadi minggu menjelang kita akan liburan sejenak. Kemarin 10 hari. Jadi minggu ke-10 ini mulai kita menyelesaikan rangkaian AFL3. Jadi AFL3 nanti juga seperti sebelumnya AFL 1 dan 2 di mana kita mengumpulkannya per minggu ya. Jadi di minggu ke-10 nanti kita sudah mulai start rangkaian AFL3. Nah, untuk minggu ke-10 ini itu sebenarnya masih sangat basic di mana kalian masih create objeknya nanti masih menggunakan standar primitif dan extended primitif. Tujuannya adalah supaya kalian terbiasa dengan tools-tools yang ada di 3D Max ya. Jadi kemarin kan kalian baru satu kali menggunakannya, jadi kali ini sebenarnya sama dengan pertemuan ke-9, tapi objeknya lebih complicated ya, karena sudah berupa satu ruangan. Nah, ini adalah capaian yang nanti kita akan capai ya, yang baru, yang grup ini sudah ya kemarin. Kemudian create object itu sebenarnya sudah kemarin. Yang baru mungkin kamera sama rendering setup ya. Jadi ini hal yang baru. Kemudian kalau kemudian kalian muncul pertanyaan lampunya bagaimana, kemudian material bagaimana, sabar ya. Jadi itu nanti di materi yang selanjutnya. Jadi secara pelan-pelan nanti Bu Desi akan memberi materi rendering ini satu persatu. Oke. Jadi itu adalah target pembelajaran untuk hari ini. Nah, kemudian rangkaian AFL 3-nya kita mulai minggu 10 ya. Tapi karena kita tanggal 29 itu adalah libur nasional, ya cuti bersama seluruh Indonesia. Jadi untuk start pengerjaannya itu kita mulai hari ini. Kemudian terakhir hari Kamis pukul 15.50 atau pukul 4 lah kita bulatkan ya. Harapan Bu Desi sih misalkan kalian fokus di hari ini aja sampai nanti malam itu kalian sebenarnya sudah bisa menyelesaikan target hari ini atau target AFL 3 tahap 1 ya. Nah, kemudian kumpulkan di folder AFL 3 Simple Interior di kelompok masing-masing ya. Bu Desi sudah beri foldernya. Nah, kemudian ruangan yang dibuat itu ini bukan ruangan yang dibuat semua ya. Nah, anak kalian hanya membuat satu ruangan ya. Jadi di sini Bu Desi kasih choice, misalkan ruang tamu atau ruang makan atau ruang tidur. Atau kalau kalian ingin bikin kitchen ya silahkan ya. Tapi jangan bikin itu ya untuk ruang toilet ya. Terlalu kecil. Jadi yang kalian buat itu hanya satu ruang ya. Yang kalian buat hanya satu ruang, cuman untuk fungsi ruangnya terserah kalian. Mungkin kalian ingin membuat ruang kerja, ruang musik, silahkan. Bentuk penataan dan perabot bebas. Nah, persyaratan tugas ini harus dikerjakan secara mandiri karena kita sudah mulai masuk interior, jadi ini nggak mungkin ada dua orang yang sama ya. Nah, kemudian dibuat semenarik mungkin karena penilaiannya adalah di sini kreativitasnya ya. Objek yang digunakan itu standar primitif dan extended primitif. Jadi kalian belum diperbolehkan untuk import objek 3D. Nah, untuk import atau insert objek 3D itu nanti materi berikutnya ya anak-anak barengan dengan lighting sama material. Jadi di sini kalian mengulang lagi menggunakan standar primitif, extended primitif, di clone, di copy, diputar ya, di scale seperti itu ya. Cuman kali ini tantangannya adalah kalian harus bikin satu ruang. Ukuran tidak detail ya anak-anak. Ingat ya di sini ukuran tidak detail, jadi bebaskan konsep kalian dari AutoCAD sejenak. Jadi kalian ini free aja kalian bikin seperti apa. Cuman walaupun ukuran tidak detail, tapi komposisinya itu sudah mulai masuk ya. Jadi kalian sudah mulai bisa
mengkira-kira komposisi ruangan itu seperti apa, memberi kesan apa, seperti itu. Nah, kemudian file yang harus dikumpulkan itu yang satu yang pasti harus ada file 3D Max ya. Di sini tulis aja AFL 3 Simple Interior terus nama kalian. Kemudian ada AFL Simple Interior JPEG. JPEG itu hasil render. Nah, kalau JPEG ini tidak harus satu karena kita sudah mulai menggunakan beberapa kamera ya. Jadi kalian bisa mengumpulkan JPEG itu lebih dari satu. Di situ nanti kalian bisa render ya. Renderingnya itu nanti dari berbagai sudut pandang. Nah, terus kemudian untuk contohnya kalian lihat ya, Bu Desi juga sudah kirim di WA Group. Ini adalah contoh AFL 3 yang sudah dikerjakan oleh kakak kelas kalian. Dari angkatan-angkatan sebelumnya. Teman ini angkatan berapa Bu Desi lupa karena Bu Desi ambil yang bisa mewakili. Ya, jadi seperti ini contohnya ya. Ini kalau kalian lihat ini membuat ruang living room ya. Jadi di sini sih ruangannya cuma satu, cuman di rendernya atau dikumpulkannya lebih dari satu view. Jadi ada file 1, file 2, file 3 seperti itu. Ya. Nah, ini contohnya. Kemudian di sini ada contoh lagi ya. Ini ada contoh lagi, cuman di sini Bu Desi ambil hanya satu-satu aja. Jadi ini juga sama, mereka mengumpulkan beberapa view. Jadi ini modelnya seperti ini modelnya seperti ini. Ya, kalian bisa lihat ya, kalian bisa lihat dan jadikan inspirasi kira-kira mau bikin seperti apa. Ini juga, jadi kebanyakan mereka bikinnya adalah living room seperti yang di sini, living room dan ruang makan. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian di sini agak beda dikit, ada satu orang yang bikin ruang tidur ya. Kalian lihat di sini ada ruang tidur untuk anak-anak ya. Kesannya seperti ini. Ya. Nah, ini ada ruang living room, di sini ada gabungan, bahkan di sini dibikin seperti semacam kitchen ya, pantry kecil seperti itu. Jadi ini ada 3 fungsi ruang yang dibuat. Nah, ini juga salah satu contohnya di sini dia bikin ada rak-rak buku ya. Nah, kemudian di sini ada sofa yang diletakkan seperti ini. Nah, hari ini Bu Desi tidak ada materi ya, langsung nanti latihan kira-kira Bu Desi nggak bikin yang sebanyak ini materi. Tapi nanti akan Bu Desi tunjukkan bagaimana sih memulainya. Mungkin kalian bingung ya. Ini bagaimana memulainya sampai membentuk sebuah interior seperti ini. Ya. Kemudian ini Bu Desi lupa belum share di Google, di grup WA yang nanti Bu Desi share. Jadi di sini tuh sebenarnya sudah ada tutorial. Tutorial ini tidak harus sama persis dengan yang Bu Desi buat, tapi di sini kalian lihat workflow-nya. Maksudnya kalau bikinnya itu seperti apa sih? Kok sampai bisa menampilkan kesannya itu seperti ruang. Nah, kemudian kalau kalian lihat warna-warna ini ya, warna-warna ini Bu Desi nggak mengharuskan kalian menggunakan warna ini. Artinya Bu Desi belum mengajarkan tentang material. Jadi pewarnaan itu adalah warna objek. Jadi apa adanya aja kalian kumpulkan. Kalaupun nanti kita mau ganti warnanya menjadi warna, misalkan kalian mau suasana pink seperti ini ya, nanti Bu Desi ajarkan ya mengubah warnanya berdasarkan modify objek. Jadi belum masuk material. Jadi Bu Desi bebaskan kalian untuk warna itu tidak harus seperti ini. Cuma yang di sini kalau ada gambar lukisan ini telaten sekali, dia tempel aja beberapa objek ditaruh di sini ya. Jadi ini sebenarnya bukan gambar, cuma objek aja. Ya. Untuk tanaman seperti ini nanti juga akan Bu Desi kasih tahu caranya ngambilnya bagaimana dan bagaimana tanaman ini ada di sini. Seperti itu. Karena ini juga template-nya punya 3D Max. Nah, ini kalian jadikan inspirasi. Inspirasi ya, namanya inspirasi ya nggak boleh sama. Kalian bisa mengambil, melihat beberapa objek, kalian terinspirasi apa, atau kalian punya konsep sendiri tentang interior, atau kalian mau desain sekalian, ya. Tapi di sini ingat ya, akan ada keterbatasan ya, karena model yang digunakan itu masih standar primitif, assembly primitif. Jadi kalian belum diperbolehkan untuk import. Nah, itu nanti beda lagi, karena nanti pertanyaan-pertanyaan tentang import objek itu tidak akan kita jawab sebelum minggu ke-11.
Ya, karena akan ada banyak problem kalau kita akan import library-nya 3D Max. Ya, oke. Jadi begitu ya anak-anak. Nanti coba dilihat kemudian inspirasinya seperti apa. Ya, ingat targetnya itu hanya sampai ini ya. Jadi belum ada material, belum ada lampu. Jadi yang di sini itu belum ada lampu. Jadi lampunya adalah lampu yang default-nya 3D Max. Apa adanya seperti ini. Oke. Oke, kalau sudah, Bu Desi langsung aja ke 3D Max ya. Bagaimana sih kita mengawali menggambar objek ini? Oke. Bentar. Desi ganti 3D Max. Ya. Ya, yang jelas. Oke, yang pertama tidak ada ukuran ya anak-anak. Maksudnya ini free. Nah, nanti Bu Desi bikin sebuah ruangan mirip seperti objek yang kemarin sih sebenarnya. Di situ ada sofa, ada rak ya. Bu Desi akan berangkat dari objek yang kemarin ya. Cuman ini dari kosongan. Ingat ya, kalian buatnya yang Bu Desi perbolehkan adalah kalian buatnya semuanya dari satu file. Jadi Bu Desi belum mengajarkan import file ya. Jadi biar kalian harus buat dalam satu file seperti ini. Oke. Kemudian objek yang kalian harus gunakan itu adalah standar primitif sama extended primitif ya. Standar primitif sama extended primitif yang kalian gunakan. Nah, kemudian apa yang harus dibuat dulu itu sebenarnya terserah kalian sih. Kalian bisa buat perabotnya dulu, kemudian baru kalian buat dindingnya. Itu nggak ada masalah, ya. Jadi kalian mau buat dindingnya dulu, kemudian perabotnya juga tidak ada masalah. Cuman kalau Bu Desi sarankan sebaiknya kita bikin dulu perabot yang utama dulu, kemudian baru kita bikin dindingnya. Oke, kita mulai lagi ya. Pertama Bu Desi akan bikin sofa seperti yang kemarin. Di sini Bu Desi bikinnya menggunakan extended primitive. Kita gunakan chamfer box. Ya, seperti ini ya. Bentuk sofanya bebas ya anak-anak. Kalian bisa bikin single sofa, kalian bisa bikin double sofa. Itu tergantung dari konsep interior yang nantinya kalian buat. Ini ya. Ini bikin satu sofa. Misalkan. Tingginya. Kebetulan di sini Bu Desi menggunakan modify untuk mengubah parameternya. Jadi objeknya dipilih dulu, kemudian pilih modify. Nah, kemudian ini ada chamfer box, di sini ada parameter, jadi kita bisa gunakan, kita bisa rubah. Oke. Nah, ini misalkan seperti ini. Nah, kemudian untuk warna, ya, karena kan Bu Desi bilang bahwa kalian belum Bu Desi ajarkan material, jadi untuk warna adalah warna yang asli ini. Jadi kalau kalian ingin mengganti warnanya ya, misalkan walaupun belum belajar material, tapi kalian kan ingin interior kalian itu punya konsep warna tertentu. Jadi sementara caranya adalah objek ini dipilih ya, objek ini dipilih. Kemudian perhatikan mouse-nya berisi, ini ke kanan, comment tools, kemudian di sini ada modify. Nah, di tulisan chamfer box di sebelah kanan ini kan ada warna, ada kotak yang ada warnanya. Nah, itu silakan klik aja di sini. Silakan klik, kalian bisa ubah warnanya sesuai dengan yang kalian mau. Pilih salah satu warnanya. Misalkan apa aja ya, ini ada AutoCAD palette, ini ada 3D Max palette. Ya. Ini kalian pilih aja warna sesuai dengan konsep yang kalian inginkan. Misalkan, pilih yang ini aja. Oke. Nah, nanti ini warnanya akan berubah. Ya. Jadi sementara begitu kalian mengubah warna objek dari modify. Pilih objeknya, kemudian modify, kemudian di sini ada kotak, kemudian klik kiri. Nah, setelah itu ini Bu Desi klik, kita clone, ya.
Kemudian di sini ini juga saya clone. Ini ya. Ini misalkan ya. Ya, seperti ini. Nah, oke. Ini misalkan. Ya, kemudian ini naik ke atas. Oke, tingginya ditipiskan. Ya, warnanya diganti jadi warna ini. Misalkan seperti itu. Ya, jadi di sini masih warnanya masih standar ya. Tapi gridnya disimatikan dulu. Oke. Nah, ini kita sudah mendapatkan satu sofa. Nah, kemudian dari samping mungkin kita bisa, bentar ya, ini ya. Dari samping kita bisa gunakan rotate ya untuk mengubah misalkan kemiringannya. Nah, ini kalian gunakan rotate seperti ini untuk memberi kesan yang berbeda. Ini kemudian dari pada waktu kalian bekerja itu tidak harus dalam posisi perspektif ya. Kalian bisa ke posisi front view misalkan di sini. Kemudian rotate, kemudian kalian putar seperti ini. Ini kita geser. Ini kita geser ya. Ya, jadi kalian bebas bikin seperti apa. Ya. Nah, kemudian kalau sofa ini sudah selesai, udah jadi, kalian harus grup ya, kalian harus grup. Jadi kalian select seperti ini, kalian select semua objek, kemudian grup, kemudian kasih nama sofa. Oke. Nah, kemudian lanjutkan. Selanjutnya kita mau bikin apa? Ya. Misalkan di sini kita akan bikin meja. Mejanya menggunakan standar primitif ya. Mejanya menggunakan standar primitif. Mohon maaf, standar primitif aja ya. Udah sih gunakan chamfer box karena jadi seperti ini. Share seperti ini. Kemudian, nah, karena memberi kesan ujung-ujungnya meja harus smooth ya. Pilih, modify. Tingginya bisa ditipiskan lagi ya, misalkan seperti ini. Kemudian pilih modify, width-nya bisa ditambahin dan dikurangi ya. Kemudian ini juga bisa ditambahin dan dikurangi. Oke. Ya. Ya, misalkan seperti ini dan kita lihat. Nah, kemudian meja ini kita geser ke atas. Kira-kira di sini ya. Geser ke atas, kemudian baru bikin kaki meja. Bikin kaki meja menggunakan standar primitif, jadi bikin dengan silinder ya. Kemudian di zoom aja, jadi kalian bekerjanya bisa berpindah-pindah view, jadi tidak harus di satu view. Ini kalian bisa berpindah-pindah view sesuai dengan kebutuhan dan paling mudah di mana objek itu dibuat. Ini Bu Desi bikin di sini. Sambil mata kalian lihat front view ya. Jadi bikinnya di top view, tapi mata kita fokusnya di front view untuk melihat tebalnya ini loh. Tingginya sudah sampai mana. Ya. Setelah itu di copy, clone. Oke. Kita pilih, kemudian clone lagi. Ya. Nah, kita dapat meja seperti ini. Ya. Kemudian mungkin ditambahin dengan menggunakan box untuk bagian bawah. Ya.
Ini naik ke atas. Ya, seperti ini misalkan. Nah, kalian sudah punya meja. Untuk warnanya kita bisa ganti biar sama ya, biar sesuai. Warnanya kita ganti warna seperti ini. Ya. Jangan lupa setiap kali bikin objek kalian harus select, kemudian jangan lupa di grup ya, kasih meja sama meja. Oke. Nah ini kita sudah punya 2 objek. Kemudian ini Bu Desi gandakan dulu. Oke, seperti ini. Ya. Nah, kalian sudah punya 3 objek. Nah, ini ya. Jadi ini tampak dari samping. Ini tampak dari atas. Ini tampak dari depan. Dan ini dari perspektif. Nah, seperti ini. Ya. Ini kita sudah punya 3 objek. Nah, selanjutnya Bu Desi akan bikin rak ya. Bikin rak di samping sini. Bu Desi gunakan box saja. Oke. Kemudian bikin raknya sama dengan pertemuan sebelumnya. Kita clone aja. Nah, misalkan ya, kita bikin lagi, Desi bikin lagi. Oke. Ya, misalkan seperti ini. Tapi untuk yang bentuknya terserah kalian. Kalian mau bikin raknya, konsepnya seperti apa. Jangan lupa ini di grup dulu. Grup, kemudian kasih nama rak. Nah. Kemudian misalkan konsep berikutnya Bu Desi akan bikin satu lampu ya. Di sini ada lampu apa namanya? Lampu yang di sebelahnya sofa. Mungkin kita bisa gunakan ini misalkan di sini Bu Desi menggunakan standar primitif ya. Lampu yang Bu Desi gunakan adalah nanti Bu Desi akan bikin modelnya silinder. Ini sambil lihat dari posisi front, posisi lift ya. Nah, kira-kira tingginya seberapa? Kita bisa ke modify langsung. Di sini langsung kita bisa ubah radiusnya. Ketinggiannya juga kita bisa ubah. Posisinya kita bisa langsung ganti. Kemudian kembali lagi ke create ya, create. Di sini kita gunakan misalkan cone ya. Nah, bentuk kap lampunya digunakan cone. Ya. Kemudian digeser. Misalkan seperti ini. Ini cone atau mungkin kalian ingin menggunakan lingkaran ya, bentuk lingkaran tapi lingkarannya terpenggal. Jadi nanti bagaimana sih caranya bikin kap lampu yang bulat tapi terpenggal? Jadi silahkan bikin spare ya, spare. Kemudian kita bikin spare-nya di ujung sini ya. Nah, kemudian dari spare ini kita geser ke atas. Nah, ini kan lampu seperti ini ya. Nah, tapi lampu ini, lampu ini tidak bulat tapi terpenggal ya. Jadi bawahnya kayak terpotong seperti itu. Nah, bagaimana cara bikin bulatannya terpotong? Ya. Kalian pilih spare, modify. Di sini ada yang namanya hemisphere. Jadi parameter terus di bawah sini ada hemisphere. Nah, hemisphere itu kalau nilainya 0 itu berarti lingkaran penuh atau bulat penuh. Jadi kalau nilai hemisphere ini diberi ini ya, seperti diberi nilai, maka ini akan terpotong. Jadi kalian tinggal pilih aja mau berapa. Jadi kalau 0,5 ya berarti separuhnya dipotong.
Misalnya 0,5, maka dia separuhnya. Nah, kalau di sini BDC bikinnya segini. Ya. Jadi ini kesannya lingkaran yang terpenggal. Seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya bikin sebuah box. Nah, seperti ini ya untuk alasnya. Ya. Jadi kalian bebas mau buat seperti apa. Kemudian jangan lupa ini di grup ya. Ini di grup lem. Oke. Nah, tahap yang paling penting pada waktu kalian bekerja jangan lupa save ya. Jangan lupa di save karena kan bisa terjadi apa aja, entah tahu-tahu kalian harus laptop kalian hang dan sebagainya. Ini biasakan ya. Biasakan segera save supaya kalau terjadi apa-apa maka kalian sudah punya backupnya ya. Kan di sini tulis AFL 3 simple interior, kemudian nama mahasiswa, jadi nama kalian, kemudian save. Oke. Nah, kemudian ini sudah selesai. Coba Bu Desi lanjutkan. Mungkin di sini akan Bu Desi beri karpet. Untuk bikin karpetnya Bu Desi akan bikin menggunakan plain ya. Plain ini yang tidak ada ketebalan. Bu Desi bikin di sini ya. Kesannya seperti karpet. Kesannya seperti karpet. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian karena kita mau bikin tanaman nantinya kan, dari ini Bu Desi akan ajarin kenapa sih kok ada beberapa dari tugas yang tadi Bu Desi share ke kalian, ada beberapa bentuk kok seperti tanaman. Oke, Bu Desi akan bikin di ujung sini tuh ada seperti pot gitu. Untuk potnya Bu Desi gunakan silinder ya. Seperti ini ya. Ini kemudian ini Bu Desi clone supaya posisinya persis di atasnya. Setelah di copy, kemudian diubah radiusnya yang lebih kecil, kemudian tingginya lebih tinggi. Oh, jangan ini ya, karena pot berarti kan harus. Oke, kita gunakan tube ya. Ini naik ke sini ya. Nah, nanti di dalam sini nanti kita ada tanaman. Nah, misalkan seperti itu ya, untuk besarannya dikira-kira sendiri. Maaf. Kemudian jangan lupa di grup dan pot. Oke. Nah, oke, udah selesai nih. Misalkan komponen interiornya udah selesai. Nah, nanti kalian harus bikin dinding, lantai sama plafon, dan mungkin akan dinding seperti model akan bikin seperti model jendela ya. Nah, untuk tugas kali ini supaya gampang dibuat kameranya atau sudut pandangnya mudah dilihat, kalian bikin dindingnya itu tidak segi 4 ini dibikin semua. Jadi di sini kalian harus bikin dindingnya itu hanya di sisi yang sebelah sini, misalkan membentuk sisi L di ujung sini ya. Ya, untuk dindingnya, untuk ini kita buat apa dulu? Apakah dindingnya atau plafonnya atau lantainya terserah. Bu Desi di sini akan bikin dindingnya. Misalkan dinding yang sebelah sini. Ini nanti dibuat seperti ini aja. Ya, dan jangan mepet ya, artinya jangan ragu-ragu untuk buatnya itu setinggi ini. Ya. Jadi jangan mepet begini, enggak. Lebih baik dibuat selebihnya seperti ini. Nah, ini dinding yang sebelah ini. Mungkin dindingnya kita ubah aja warnanya, modify, kita gunakan warna
misalkan. Kemudian di dinding seperti ini nanti ada seperti bukaan ya. Entah itu dianggap jendela atau hanya bukaan biasa. Nah, itu kalian juga bikinnya itu dari box seperti ini. Ukurannya berapa? Bu Desi bilang ukurannya free. Jadi ini kira-kira aja. Ukurannya free. Ya, segini. Kemudian posisinya diatur yang bagus. Nah, di dekat meja ini nanti ada bukaan ya. Bukaan. Ini misalkan, nah ini ada bukaan. Kemudian bikin lagi. Ya, seperti ini. Bikin lagi di sini untuk seperti aksesoris ya. Ini ya. Nah, kemudian di copy aja. Copy. Jumlahnya berapa? Misalkan 10. Lain lagi 1. Oke, jadi ini kan udah terlihat konsep ruangannya seperti apa. Ini ya. Kemudian yang sisi ini dindingnya dirapatkan lagi. Yang nepetkan lagi. Nah, kemudian di ini Bu Desi akan copy, tapi copy-nya ke arah atas, jadi kita clone-nya ke arah atas ya. Ke arah atas ya. Oke. Ini agak ke bawah misalkan. Tingginya ditinggiin. Nah, oke. Nah, kalian perhatikan pada waktu bikin ruangan ini lihat aja bahwa semuanya saling cross ya. Semuanya saling crossing gitu, cuman yang penting terlihatnya seperti ruangan. Jadi kan seperti ini. Nah, jadi ini bikin dindingnya seperti itu, nanti kalian coba desain seperti apa ya, modelnya seperti apa. Oke. Kemudian untuk bikin lantainya, bisa bikin menggunakan box itu juga posisinya seperti ini, perhatikan. Box arahnya ke bawah ya. Kalau ke atas kan dia nanti nembus interiornya, jadi arahnya ke bawah. Tebelnya juga tidak ada ukuran yang pasti, jadi tebalnya kalian kira-kira. Kemudian lantainya Bu Desi langsung pilih, kemudian tekan shift ya, tekan shift kemudian move, itu kan perintah untuk mengcopy. Ini silakan diletakkan di atas. Kemudian oke. Nah, di sini kalau di perspektif kita sudah bisa membentuk satu konsep ruangan. Nah, untuk kesan karpetnya agak dinaikkan sedikit supaya tidak nempel dan tenggelam. Nah, kalian lihat ini kita sudah dapat sebuah konsep ruangan, dan kalau dari jauh ya memang seperti ini bentuknya. Tapi kalau kalian zoom ya, kalau kalian zoom mendekat, kemudian kita atur posisi perspektifnya, maka kesan ruangan itu sudah kita dapatkan. Nah, ini tinggal diputar-putar. Nah, jadi itu caranya ya. Kalau kalian punya waktu yang panjang, misalkan kalian start di saat studio sampai nanti malam aja, kalian bisa bikin banyak sekali objek yang ada di sini. Terus kemudian untuk aksesorisnya, misalkan di sini Bu Desi akan nambahin figura ya, figura yang nempel di dinding. Misalkan di dinding sini ada beberapa model figura. Nah, kita bikinnya dari box aja. Cuman di sini posisinya kalau kalian bikin figuranya itu sudah bukan dari top atau perspektif, yang paling mudah itu dari posisi front. Jadi kalian bisa pilih seperti ini ya. Dari posisi front, nanti kita bikin aja model figuranya seperti apa. Nah, tebalnya kira-kira. Kemudian setelah itu cek dari posisi lift ya. Ini kan masih di sini tepatnya, jadi itu kita geser dulu.
Kita geser. Nah, ini kita dapat figura 1 gitu ya. Nah, kemudian kalau memang modelnya kotak aja, ya nggak apa-apa, tapi di sini Bu Desi akan bikin modelnya bukan seperti ini ya. Jadi di sini figuranya dipilih, kemudian tools clone, Bu Desi, edit clone, karena Bu Desi akan clone tapi di posisi yang sama. Jadi edit clone, copy, oke. Kemudian langsung masuk modify, tingginya langsung dinaikkan, length sama width-nya langsung dirubah, warnanya juga langsung dirubah. Nah, seperti ini. Nah, ini figuranya pilih. Ini kita bisa ubah-ubah. Ya. Nah, kemudian ini sesuai dengan konsep kalian sendiri ya. Kemudian jangan lupa di grup. Kemudian kita grup figura. Oke. Kemudian jangan lupa silakan digandakan ya. Karena sudah di grup otomatis kan antara kotak 1 dan kotak 2 menjadi 1, jadi kita tinggal tekan shift, kita ubah. Sesuai dengan konsep yang kalian inginkan. Oke. Ya, ini sambil mendesain ya. Kalian bisa cari konsepnya seperti apa. Oke. Nah, jadi di sini kita sudah bikin satu. Nah, itu mungkin kita akan tambahin stop ya. Ini Bu Desi agak pinggirkan. Kenapa? Karena kita akan bikin box di sini untuk bikin aksen dinding yang berbeda. Ya, misalkan seperti ini ya. Jadi kita bikin dindingnya warnanya berbeda. Ini ganti misalkan coklat. Nah, oke, ya. Jadi ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Ya. Ya, jadi berapa menit kita sudah bikin satu ruangan ya. Nah, kemudian tambahin apa lagi di sini? Nah, itu ide-ide kreativitas kalian nanti yang akhirnya membedakan antara karya satu mahasiswa dengan mahasiswa lain, termasuk ketelatenan ya. Jadi komponen-komponen kecil apa yang mau akan dimasukkan. Misalkan di sini Bu Desi mau nambahin lampu gantung ya, karena ini lampunya bentuknya seperti ini. Nah, Bu Desi mau nambahin lampu gantung yang bulat-bulat, bisa bikin spare. Misalnya seperti ini ya. Ya. Kemudian ditambahin dengan silinder. Kemudian silindernya diletakkan di atas. Nah, itu pun kalian harus lihat dari samping juga ya, karena kadang posisi perspektif itu menipu. Jadi kita harus lihat juga dari samping. Kita juga harus lihat dari atas juga, dari top ya. Di sini kita lihat, ini kita clone, nanti letaknya di sini. Oke, ini kita clone, letaknya di sini. Oke, nah ini dari samping aja udah terlihat, ini kurang ke bawah. Ya. Terus kemudian kalian tambahin tinggi. Nah, seperti itu. Oke, kemudian jangan lupa di grup ya, jangan lupa di grup. Oke, kemudian grup lampu gantung. Oke.
Nah, seperti itu. Nah, ini kalau kalian lihat, kita sudah bikin satu ruangan. Ruangan ini kita buat dari objek primitif ya. Maaf, ini kok ini ada yang bergeser. Nah, ya. Jadi ruangan ini kita buat hanya dengan menggunakan standar primitif sama extended primitif. Kemudian kalau ini sudah selesai, mungkin kalian bertanya bagaimana cara bikin tanamannya ya, bikin tanamannya. Kalau kita ingin ada tanamannya di sini ya, Bu Desi lihat ini potnya, Bu Desi akan clone lagi, mau Bu Desi letakkan di sini, jadi biar ruangannya agak rimbun mungkin ya. Nah, kita akan meletakkan tanaman. Tapi kalau untuk buku, misalkan, oh ya, buku sebelum tanaman buku ya. Kalau memberi kesan buku itu sebenarnya ya cuma box-box aja. Jadi kalau misalkan di sini kita mau memberi kesan buku, ini tinggal letakkan seperti ini aja, box atau chamfer box ya. Cuman warnanya dibeda-bedakan sama posisinya diubah. Jadi kalau misalkan kita ingin memberi kesan seperti ada objeknya di sini, udah diatur aja warnanya berbeda-beda. Nah, kemudian kalian mungkin tambahin ketinggiannya yang berbeda. Kemudian kalian letakkan begini. Oke, kemudian diputar seperti ini, seakan-akan posisinya seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, itu kalian tambahin sendiri di dalam rak itu ada apa supaya memberi kesan objek ini, ruangan ini tidak terlalu kosong, nah, termasuk di atasnya. Ini ya, mungkin kalian mau kasih tipot, kalian kasih tipot, ya. Nah, tipot ini tarik ke atas ini. Nah, tipot ini, ya. Nah, ini ya mungkin untuk kalian ini tipot aneh Bu Desi di atas sebuah ruangan seperti ini. Nah, kalian perhatikan ya. Tipot ini, kalau kalian pilih tipot kemudian modify, jadi tipot modify. Nah, di situ nanti ada beberapa parameter. Di sini ada tipot pad ya. Tipot pad. Nah, tipot pad itu kalian bisa matikan. Liquidnya itu berarti tutupnya. Kemudian kalian matikan handle-nya. Kemudian kalian matikan spotnya. Ya, jadi tinggal bodinya. Kalau tinggal bodinya maka kelihatannya berbeda. Tipotnya akan menjadi mangkuk, ya kan? Ya, jadi pilih tipot, modify. Nah, di sini ada tipot part, di situ ada body, ada handle, ada spot, ada lid. Nah, itu coba dicentangi gitu, nanti kalian paham handle itu apa, ya. Kemudian lid itu bagian yang mana, itu. Nah, ini kan kalau kalian lihat ruangan ini jadinya tidak terlalu kosong. Jadi biarkan begini. Nah, kemudian kalau sudah kita kan akan memberi tanaman ya, kesannya tanaman. Untuk tanaman perhatikan letaknya ada di create, ya, create. Nah, di standar primitif itu kalau kita klik ini pada waktu kita ganti standar primitif ini kan ada tanda panah ke bawah. Itu kalian cari AEC extended. AEC extended. Ya, kalian cari AEC extended. Nah, di sini ada valid. Ini ya. Ya, kalian klik aja nih, nanti akan ada berbagai macam tanaman. Ada macam-macam. Ini ada Japanese, ada generic oak, ya. Kemudian ada ini ya. Nah, misalkan Bu Desi ambil tanaman yang ini, Bigluca. Ya. Kemudian dari posisi top, langsung klik kiri aja. Kalian langsung klik kiri di pot atau di mana aja ya untuk latihan. Klik. Nah, nanti jadi langsung tanamannya. Jadi. Nah,
Tanaman ini nanti jadi terlalu besar atau terlalu kecil tergantung dari ukuran ya. Karena kan di sini nggak ada ukuran standar, makanya nanti pada waktu klik tanaman itu bisa terlalu besar seperti punya Bu Desi ini atau terlalu kecil. Setelah itu jangan lupa escape ya. Kemudian tanaman yang terlalu besar atau terlalu kecil itu dipilih, kemudian masuk modify. Jadi pilih modify. Nah di sini ada tinggi ya, height. Nah silahkan diubah. Nah, oke. Nah, kemudian silahkan diputar-putar ya posisinya supaya nggak nabrak objek. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah punya satu tanaman. Nah, kemudian yang satunya lagi kalian bisa copy kalau memang ingin tanamannya modelnya sama, tinggal di copy aja. Perhatikan ya posisinya. Nah, ini sudah dapat tanaman. Nah, kemudian di posisi di apa ya, di vasnya, vas yang ada di atas meja, mungkin kalian juga mau kasih tanaman juga ya. Kasih biar kesannya rimbun. Kembali lagi ya, create, klik. Ini kan ada standar extended, di bawah sendiri cari AEC extended, highlight. Kemudian cari tanaman yang kalian inginkan. Berisi akan ambil yang Japanese ini ya, Japanese flower. Kemudian langsung klik aja di sini. Nah, ini sangat besar kan? Nah, kalau sangat besar ya silakan langsung modify. Ini tingginya dikecilin. Kecilin, kemudian digeser ke sini. Nah, oke. Iya, nah di sini kalian lihat ini di sini sudah punya sebuah ruangan ya. Ruangan seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa save. Jangan lupa selalu save. Oke, nah udah selesai kan? Nah, kemudian langkah berikutnya adalah yang Bu Desi minta adalah kalian kan harus mengumpulkan dua jenis file. Yang pertama file 3D Max harus, yang kedua file image. File image itu artinya file yang nantinya kalian bisa print ya. Jadi kalau AutoCAD kan saya minta kalian kirim PDF, kalau di 3D Max itu nanti selalu akan ada dua file yang dikirim, yaitu file 3D Max harus ada karena itu nanti bisa mengurangi nilai. Karena di situ adalah file proses yang akan kita nilai. Kemudian file 3D Max sebagai hasil akhir. Nah, yang pertama kita harus bisa setting kamera ya. Setting kamera itu atau bikin kamera, karena kalau perspektif itu kalau kita ubah-ubah nanti posisi view-nya akan berubah. Sedangkan Bu Desi dari awal tadi bilang bahwa kalian boleh mengirim lebih dari satu view. Mungkin kalian kirim 2-3 view. Nah, untuk bikin kamera ada dua cara, cuman Bu Desi akan ajarin yang cara pertama dulu. Yang cara pertama, ya ini ya. Nah, ini posisinya harus dari posisi top. Ya, harus dari posisi top. Kita akan create standar kamera. Jadi kalian pilih ini ya, create. Perhatikan kursornya Bu Desi, create. Nah, kemudian di kursornya Bu Desi, perhatikan, ini ada geometric shape. Nah, ini ada lambang seperti kamera. Jadi kalau kalian letakkan kursornya di sini, nanti ada tulisan kamera. Nah, kalian klik. Nah, di kamera itu nanti ada dua jenis. Bisa standar Arnold atau standar fotometrik. Jadi ada dua, standar Arnold. Jadi kalau ada tulisan Arnold, atau mungkin di beberapa versi yang lebih bawah dari 2002 itu bisa standar fotometrik. Nah, kalau keluar tulisan yang bukan standar, maka kalian klik tanda panah di kanan, kalian ganti standar. Nah, kalian ganti standar. Nah, nanti ada 3 jenis atau 2 jenis kamera. Yang pertama, yang harus kalian masukkan di sini adalah target kamera. Jadi setelah pilih kamera, standar target kamera. Perhatikan, target kamera kalian pilih. Nah,
pada waktu bikin kamera kalian harus di posisi top, di posisi denah. Nah, kemudian perhatikan pusat Desi. Ini pertama yang harus diklik itu posisi kalian berdiri. Jadi kalian berdiri di mana? Ya. Kalian berdiri di mana? Misalnya di sini ya, klik kiri tahan. Ya, klik kiri tahan, jangan dilepas mouse-nya, klik kiri tahan. Kemudian mouse-nya itu bergeser kemana? Jadi kalian melihat mana? Jadi akan melihat ke ujung sini ya. Lepas. Jangan lupa escape. Jadi langsung escape. Nah, itu ya, perhatikan. Kemudian kok belum ada hasilnya? Iya. Jadi setelah kalian bikin kamera dari posisi top, itu kalian nanti ke perspektif ya, klik kiri atau klik kanan, ketik C. Ketik C itu untuk mengubah dari perspektif menjadi kamera. Jadi ketik C. Nah, ketik C. Nah, perhatikan. Iya, posisinya seperti ini karena kalau kalian lihat dari front maupun view, kalian perhatikan si kamera ini posisinya masih di bawah lantai, ya kan? Ini masih di bawah lantai, jadi memang kalian melihatnya dari bawah. Jadi kalian bisa langsung pindah view-nya ke front maupun ke left ya. Kalian lihat yang paling enak dilihat dari mana. Itu kalian bisa langsung klik kamera, kemudian mau ini di move ke atas. Ya. Jadi kita bisa geser kamera dari bawah atau dari atas. Kemudian kita juga bisa geser kamera dari sini, dari sini, dari sini atau dari sini. Seperti itu. Nah, Bu Desi bikinnya dari sini ya. Oke, jadi sambil digeser sambil dilihat kalian mau lihat view yang mana. Nah, kemudian setelah kamera itu bisa digeser, target itu juga bisa digeser. Cuman kadang-kadang kalau kita ambil target, perhatikan. Target itu kan posisinya di antara objek-objek ya. Jadi kadang-kadang kalau dipilih itu malah yang kepilih bukan target kamera tapi objek lain. Jadi Bu Desi sarankan ketik H itu select by objek ya. Jadi ketik H, kemudian di sini cari target kamera atau kamera target. Nah, di sini ada kamera target, kalian tinggal OK. Nah, nanti ini baru digeser. Geser seperti ini. Geser ke arah atas bawah, ke kiri, ke kanan. Ya, disesuaikan dengan view yang kalian inginkan. Nah, jadi di sini kita sudah punya satu kamera atau satu view. Kita Bu Desi biasanya bikin itu lebih dari satu view, nanti diambil atau di render yang paling bagus. Nah, di sini ini kan tulisan kamera. Nah, pada waktu tulisan kamera itu kalian nggak boleh geser-geser ya, karena ini sudah direkam kamera 1. Jadi kalau kita mau geser-geser, ketik aja dulu P. Nah, P baru boleh digeser-geser. P itu nanti kembali perspektif. Kalau digeser-geser seperti ini ya, digeser-geser seperti ini. Kalau kalian ketik C, nanti dia kembali ke kamera 1 yang tadi kita buat. Ya, oke, kita coba Bu Desi akan bikin kamera berikutnya. Kamera target kali ini dari sini. Dari sini. Nah, klik kanan di sini, ketik C. Nah, ketik C, kemudian baru kalian nah, kalian lihatnya dari sini. Nah, ini kan akan memberi kesan yang berbeda lagi. Nah, seperti ini misalkan ya. Kemudian ini targetnya bisa diatur lagi. Ya. Nah, ini targetnya digeser. Nah, seperti itu. Nah, di sini udah punya 2 kamera. Terus kalian bikin lagi sebanyak-banyak yang memang kalian inginkan dan kalian mau mengumpulkan semua lebih dari 3 kamera juga nggak apa-apa. Ini kita letakkan di sini, misalkan ketik C, ini kamera 3 ya. Ini kalian geser. Kemudian jangan lupa kalau kelihatannya aneh, ketik H. Ketik H untuk mengaktifkan select by object. Kita pilih kamera target 3. Kemudian kita geser. Nah, seperti ini misalkan ya. Ya. Kamera target. Nah, ini kayak gini kan susah diambil kamera targetnya kan. Nah, jadi ketik H.
target 3. Nah, seperti ini. Ya, oke, misalkan ya, misalkan aja ya. Nah, kemudian ini kita sudah punya 3 kamera ya. Kalau Bu Desi ketik P, ini kan jadi perspektif. Kalau perspektif baru boleh diputar-putar seperti ini ya. Kemudian kalau kalian ketik C, maka akan ada 3 pilihan kamera. Jadi kalian bisa pilih kamera 1 seperti ini. Ketik C lagi, kamera 2 seperti ini. Ketik C lagi, kamera 3 seperti ini. Atau front top, ini frontnya diganti ketik C, kamera 1. Ya. Lift, ketik C, kamera 2. Nah, ya. Jadi kalian sudah punya 3 view yang bisa dirender ya, istilahnya dirender untuk dijadikan JPEG ya dan dikumpulkan. Jadi kalau kalian lihat tadi ada 1 ruang kok sepertinya banyak, enggak, itu ruangan itu kebetulan yang mengumpulkan kakak kelas kalian kemarin itu rata-rata lebih dari 1 view ya, karena kan 1 ruang itu ada beberapa kamera yang dibuat kemudian semuanya dikumpulkan, bahkan ada yang 5 view dikumpulkan semua, nggak apa-apa. Nah, kemudian yang terakhir setelah kita bikin kamera, langkah berikutnya adalah untuk memenuhi persyaratan kalian harus mengumpulkan image ya. Kalian harus mengumpulkan image dalam bentuk file JPEG ya. Ya. Itu bukan di capture ya. Ingat, ini bukan di capture. Ya. Ini di render namanya. Jadi perintah rendering perhatikan. Perintah rendering itu berlaku untuk view yang kita pilih. Misalkan view kamera 3 yang kita pilih, view kamera 1 yang kita pilih ya. Jadi kita klik di area kamera 1, perintahnya itu di sini, rendering, render. Kalau untuk ini saya sarankan cek dulu render setup. Cek dulu render setup. Kemudian targetnya rendering mode, jangan keliru yang A360 nanti masuk upload ya, jadi production render. Renderer, jadi renderer itu ini ya, renderer itu bukan Arnold, tapi kalian ganti scanline render. Jadi scanline render itu memang render untuk standar. Jadi kalau defaultnya Arnold atau apa aja, kalian klik, kalian ganti scanline renderer. Oke. Kemudian untuk ukurannya, jadi ini nanti modelnya seperti apa, ini kalian lihat di parameter, ini ada output size-nya. Jadi ini bisa kalian ganti-ganti ya, nanti kalian coba sendiri ya. Tapi Bu Desi pakai aja yang ini standar. Kemudian silahkan langsung klik render. Jadi begitu diklik render nanti jadinya seperti ini. Nah, ya. Klik render, dia jadi seperti ini. Kemudian setelah itu ini ada save image. Jadi kan ini harus dijadikan JPEG ya, harus dijadikan JPEG. Jadi kalian klik image. Kalian ini kemudian kasih nama misalkan AFL 3 simple interior, nama kalian ya. Kemudian view 1 misalkan, view 1. Karena kalian kirim beberapa view. Kemudian save as type tipenya itu kalian ganti JPEG aja ya, jadi jangan BMP karena BMP cukup besar. Kalian ganti gunakan JPEG aja. Jadi JPEG file ya. Kemudian save. Kemudian ini saya ganti. Oke, kemudian tinggal di oke. Nah, oke. Kemudian Desi pindah lagi ke kamera yang di sini, kamera 1. Rendering, render. Nanti jadi seperti ini. Kemudian silakan di save. Ini view 2 misalkan ya. Oh maaf, kok di Mac. Oke, kemudian di save AFL. Ini formatnya JPEG ya. Kemudian diganti view 2. Status save. Oke. Kemudian ganti posisi di kamera satunya lagi. Renderer, langsung pilih render.
Jadi ya. Kemudian save. Kalian ganti formatnya, jangan lupa kalian harus ganti formatnya JPEG. Kemudian di sini ada view 3, kemudian save. Oke. Nah, kalau sudah jangan lupa ini filenya di save juga. Oke, kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya di Explore ya. Oke, ini data Inacom. Jadi di sini ada 4 file yang berisi punya. Maaf, ini filenya namanya bukan DDMax. Nah, ini ada 4 file yang berisi punya. Yang pertama adalah filenya DDMax ya, yang harus dikumpulkan. Kemudian file hasil render nanti jadinya seperti ini. Ya, jadi ini file hasil rendernya. Share screen-nya masih di. Oh ini. Ini udah. Ini udah. Tadi enggak? Oke, maaf ya. Maaf. Ya, jadi yang dikumpulkan itu adalah file ini 3D Max, kemudian ada beberapa file hasil rendering ya, itu lebih dari 1 boleh. Jadi kalau kita lihat ini hasilnya 1, kemudian ada 2, kemudian ada 3. Nah, oke. Sampai di sini Pak Yusuf, mungkin anak-anak bisa langsung mengerjakan, mungkin yang studio di rumah bisa langsung mengerjakan ya, karena semakin segera dikerjakan nanti otomatis kreativitas kalian nanti semakin semakin bagus, jadi nggak terburu-buru. Kalian kalau udah selesai silakan dikumpulkan ya, yang jelas maksimal hari Kamis tanggal 28 April jam 15.50. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Ini saya stop dulu Pak sebentar. Baik, terima kasih Bu Desi. Ya. Itu materi untuk hari ini ya teman-teman. Jadi teman-teman silakan mengerjakan ya. Tentunya di studio bisa, di rumah juga bisa ya. Saya kira Kak di studio nggak nuntut ya teman-teman. Tapi kalau misalkan di studio teman-teman sudah membuat, saya rasa tadi saya ngecek beberapa teman-teman ada yang sudah buat sofa ya. Saya rasa kalau sudah selesai langsung di submit aja teman-teman, sebabkan ini mau ya Gabriel Seri nanti saya absenkan. Ya ini mau liburan ya teman-teman, jadi supaya liburannya teman-teman nggak keganggu gitu ya, bisa segera diselesaikan. Mungkin itu untuk hari ini teman-teman materinya. Dari teman-teman apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin dari Pak Andi atau Pak Dom? Sudah cukup sih Pak Yusuf. Saya juga sudah Pak. Ya, terima kasih Bapak-Bapak. Tapi kalau tidak ada yang bertanya lagi teman-teman, kita sudah ya untuk pertemuan materi kita pagi ini. Silakan teman-teman dilanjut untuk yang nanti kelasnya Pak Andi dan kelasnya saya nanti di jam 13 ya untuk offline. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat pagi. Ya, pagi Pak Terima kasih Yusuf. Pak.